Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Di dalam kitabnya beliau menyebutkan walamma kana qiyamu hadzal dinis syarif fi asluhu bil ijtima'i wal mu'awanati wa ittihadil kalimah ka'anal iftiraku fihi wa adamul musya'adati ala iqamatihi maujuban biwahnihi wa da'fihi. Fazaraha annal ijtima'a fid din aslu kulli khairin wa salahin wa tafarruqa fihi aslu kulli syarrin wa bala'in. Ini masih berkaitan dengan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian di tali Allah, di agama Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Ini masih ada kaitannya. Walamma kana qiyamu hadzal dini syarif, dan tatkala ada tiang daripada agama yang mulia ini, yakni agama Islam, fi asluhu bil ijtima'i, pada asalnya, pada pokok pangkalnya dengan ijtima', berkumpul, wal muawanati, dan tolong menolong, wattihadil kalimati, dan bersatunya daripada kalimat la ilaha illallah. Jadi pokok pangkal daripada agama yang mulia ini, yaitu agama Islam, adalah berkumpul, berjamaah, dan saling bantu membantu satu sama lain, tolong menolong, sejalan dengan firman Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling bantu membantu di dalam perbuatan baik dan takwa. Wattihadil kalimati, dan bersatunya kalimah. Nah, inilah pokok pangkal daripada agama Islam. Kita harus kembangkan dan kita harus biasakan saling bantu membantu satu sama lain. Yang punya pikiran bantu dengan pikirannya, yang punya harta bantu dengan hartanya, yang punya ilmu bantu dengan ilmunya, yang punya tenaga bantu dengan tenaganya. Kanal iftiraku fihi, dan kanal iftiraku fihi, iftirak, dan iftirak atau perpecahan fihi, di dalam agama yang mulia ini, wa adamul musya'adati, dan tidak adanya bantu membantu, tidak adanya saling tolong menolong, ala iqamatihi, atas
menegakkan agama yang mulia ini, yaitu agama Islam, maujuban liwahnihi, halnya mewajibkan atau menjadikan kehinaan agama, wadokfihi, dan kelemahan agama. Jadi tidak adanya saling bantu satu sama lain, adanya perpecahan di dalam agama justru akan membawa agama ini ke dalam kehinaannya dan kelemahannya. Makanya penting kita tidak saling berpecah belah satu sama lain. Apapun bentuknya perkara atau unsur yang dapat menimbulkan perpecahan itu harus dihindari. Harus dihindari. Kalau perbedaan mah udah pasti ada. Udah pasti ada itu. Perbedaan pandang dan lain sebagainya. Tapi hindarilah perbedaan itu menjadi cikal bakal perpecahan. Saling menghormati satu sama lain, saling menghargai gitu. Insya Allah dengan kita bersatu, dengan kita tidak berpecah belah dan saling bantu satu sama lain, maka agama ini semakin tegak. Agama ini semakin tegak dan kuat. Makanya dikemukakan kanal iftiraku fihi wa adamul musa'adati ala iqamatihi maujuban liwahnihi wa do'fihi. Perpecahan di dalam agama dan ketiadaan bantu-membantu di dalam menegakkan agama menjadikan atau mewajibkan bagi lemahnya, bagi hinanya agama dan lemahnya agama. Fazahara annal ijtima'a fid din aslu kulli khairin wa salahin. Maka jelas, maka tampak dan jelas bahwa al-ijtima', berkumpul, berijtima' fid din, di dalam agama, aslu kulli khairin wa salahin, adalah pokok pangkal segala kebaikan dan kemaslahatan. Pokok pangkal segala kebaikan dan kepatutan. Dengan ijtima. Kalau kita udah berkumpul, apa juga bisa kita bicarakan. Segala macam perkara kita bisa rembukkan, kita bisa bicarakan. Segala macam rintangan bisa kita atasi. Asbab kita berkumpul, berijtima. Segala perkara bisa dihadapi, segala bencana bisa diatasi. Itulah pentingnya ijtima'. Maka yang demikian itu adalah pokok pangkal segala kebaikan dan kepatutan. Gitu loh. Ya. Jadi kalau kita pengen baik, ya berkumpul, berembuk dan lain sebagainya. Wattafarruqa, dan bermula dan bercerai-berai. Wattafarruqa fihi, dan bercerai-berai di dalamnya. Di dalam agama aslu kulli syarrin wa bala'in, pokok pangkal segala keburukan dan bencana. Asbab kita tidak bersatu, asbab kita tidak berkumpul, berijtima', maka
kita akan mudah dipermainkan. Kita akan mudah diserang oleh musuh-musuh Islam yang tidak suka dengan kita. Israel mah kecil sebetulnya. Israel tuh kecil. Cuman dia kenapa bisa membabi buta terhadap mukmin di Palestina? Karena kita nggak bersatu. Kita ini nggak kompak. Betul. Ini nggak kompak. Coba kalau mereka tuh Yahudi kompak, begitu juga Nasrani. Makanya kalau ada hal-hal yang memang menimbulkan perpecahan apapun bentuknya, mau ideologi kek, mau pandangan kek, mau firqah kek, organisasi atau lain sebagainya, maka dihindari. Dihindari. Kita ini beragama karena Allah dan Rasulnya, bukan karena organisasi. Jangan sampai asbab organisasi justru akan melemahkan Islam. Kan gitu. Asbab organisasi jangan sampai justru melemahkan Islam. Yang di akhirat itu yang ditanya adalah tentang keislaman kita, bukan keorganisasian. Kalau organisasi kita menyimpang dari nilai-nilai agama, tinggalkan. Organisasi atau pimpinan organisasi tidak akan bisa menyelamatkan kita di akhirat. Kan begitu, Kang? Iya. Boro-boro menyelamatkan kita di akhirat, buat dirinya saja belum tentu selamat. Kita ini beragama karena Allah dan Rasulnya. Karena itu hindarilah apapun bentuknya yang dapat memecah belah kita. Perpecahan dan bercerai-berai di dalam agama adalah pokok segala keburukan dan bencana. Bisa gampang kita menghancurkan Israel, cuman kita ini kan nggak bersatu masalahnya. Iya. Nggak bersatu. Iran punya drone, yang hebat Iran tuh drone-nya itu. Hebat Iran tuh drone-nya. Coba kalau kita bersatu, Islam sedunia bersatu, takut di luar Islam, pasti dan yakin. Oleh karena itu, karena mereka takut terhadap bersatunya Islam, nah, orang-orang di luar Islam membuat berbagai macam kemungkinan, membuat berbagai macam terobosan-terobosan. Bagaimana caranya memecah belah umat Islam agar mereka tidak bersatu. Ketika umat Islam tidak bersatu, maka umat Islam dihinakan, maka umat Islam lemah. Ketika Islam tidak bersatu, umat Islam tidak bersatu, maka orang-orang yang membenci Islam dapat dengan mudah menghancurkan Islam. Wa qauluhu ta'ala wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum 'ala syafa' hubratin minan nar fa anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wazkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah. Dan ingatlah oleh kalian akan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Iz kuntum a'daan, ketika kalian bermusuhan. Ketika kalian bermusuhan,
fa'allafa baina qulubikum, maka Allah satukan di antara hati-hati kalian, disatukan oleh Allah. Fa asbatum bi ni'matihi ikhwanan, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah ikhwanan, saudara. Wa kuntum ala safahu protin minan nar, dan kalian saat itu berada di tepi jurang neraka. Saat itu kalian berada di tepi jurang neraka. Fa'anqazakum minha, maka Allah selamatkan kalian daripada neraka. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, seperti itulah Allah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk, agar kalian mendapatkan pituduh. Ini ada di Ali Imran ayat ke 103. Amrun bisyukrihi ta'ala ala ni'matil ulfiyati allati an'amallahu biha alaihim ba'dal adawati syadidati allati kanat bainal ausi wal khazraj. Jadi Ali Imran ayat 103, perintah dengan mensyukuri kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Ala ni'mati ulfiyati, atas nikmat persatuan. Atas nikmat persatuan. Allati an'amallahu biha, yang Allah berikan nikmat itu. Ya, memberikan nikmat tersebut atas mereka. Ba'dal adawati syadidati, setelah permusuhan yang sangat luar biasa. Setelah permusuhan yang sangat luar biasa. Allati kanat bainal ausi wal khazraj, di mana mereka itu permusuhan yang sangat luar biasa itu di antara suku Aus dan suku Khazraj. Kira-kira mereka itu berperang selama 120 tahun. Lamanya peperangan, bayangkan tuh. Aus dan Khazraj berperang selama 120 tahun. Permusuhan yang sangat luar biasa. Nah, Allah kasih nikmat kepada mereka dengan cara Allah satukan mereka karena berdasarkan cinta kepada Allah dan Rasul. Karena cinta kepada Allah dan Rasul, maka mereka bersatu. Di mana mereka sebelumnya berada di jurang api neraka. Ketika mereka dulu sebelum bersatu, dulu sebelum Kanjeng Nabi diutus, diangkat menjadi nabi, mereka melakukan tindak kekufuran, saling memusuhi, saling memfitnah, saling menganiaya satu sama lain. Ketika mereka dulu melakukan perbuatan tersebut, maka mereka masuk ke dalam neraka. Jadi kondisi begitu digambarkan saat itu ketika kalian masih dalam permusuhan yang sangat luar biasa, hakikatnya kalian berada di tepi jurang api neraka. Wahum ansarullahi wa rasulihi khususan, dan mereka ini Aus dan Khazraj ya adalah penolong-penolong Allah dan Rasulnya secara khusus. Nah, mereka ini disatukan oleh Allah, jadilah mereka penolong-penolong Allah, penolong agamanya Allah, penolong risalahnya Rasulullah, penolong dalam rangka menegakkan Islam. Ya, mereka itu ya, berperang bersama Kanjeng Nabi menegakkan Islam. Secara khusus tuh Aus dan Khazraj. Wa baina syaril arabi umuman,
Dan sebetulnya yang berperang itu bukan hanya Khazraj dan Aus saja, tapi juga secara umum kabilah-kabilah Arab juga sering berperang satu sama lain. Tapi semua itu disatukan oleh Allah. Akhirnya mereka bersatu, menolong agamanya Allah, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersatu karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Demikian insyaallah nanti kita akan bahas lagi. Kita akan bahas lagi fa innama kanu yaktatiluna wa yatanahabun. Insyaallah kasih umur panjang, sehat jasmani dan rohani, kita berjumpa kembali. Subhanakallahumma ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.